Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Eva Nada. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang manusia berkulit biru dari Kentucky. Kalian nggak salah dengar bahwa ini adalah manusia yang benar-benar berkulit biru dari Kentucky, Amerika Serikat. Kalau kalian pikir bahwa berkulit biru itu seperti Avatar, Little Krishna ataupun Smurf yang ada di film, tidak demikian hal keluarga ini. Mereka benar-benar berkulit biru. Cerita ini bermula dari sebuah rumah sakit yang ada di Kentucky. Pagi itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Benjamin Stacy atau Benji Stacy. Kelahiran Benji Stacy mengejutkan semua dokter yang ada di ruang bersalin pada saat itu. Kenapa terkejut? Karena ternyata bayi ini berkulit biru. Mengira bahwa bayi ini mengalami suatu masalah atau suatu keadaan yang berbahaya dan serius, dokter menyarankan untuk melakukan transfusi. Tetapi keluarga dari Benji Stacy ini tidak terkejut. Mereka mengatakan kepada dokter bahwa keadaan Benji Stacy ini seperti keadaan leluhur mereka dari Troublesome Creek, Kentucky. Mereka mengatakan buyut dari Benji Stacy, yaitu Luna Faget, itu merupakan seorang wanita yang berkulit biru. Wanita yang paling biru yang pernah mereka lihat. Bagaimana kisahnya dari Luna Faget sampai Benji Stacy adalah sebuah kisah yang berawal dari tahun 1820. Ketika itu datanglah seorang anak yatim piatu berkebangsaan Prancis yang bernama Martin Faget. Martin Faget mendapatkan dana hibah dari Troublesome Creek, Kentucky. Ketika sampai di Troublesome Creek, dia bertemu dengan seorang wanita berkulit putih dan berambut merah, yaitu Elizabeth Smith. Martin Faget ini dikatakan berkulit biru. Setelah bertemu dengan Elizabeth Smith, Martin Faget memutuskan untuk menikah dan memulai kehidupan baru mereka di Troublesome Creek. Troublesome Creek ini merupakan suatu wilayah di Kentucky, Amerika Serikat yang merupakan pedalaman. Tidak ada jalan raya dan tidak ada rel kereta api sampai 1910. Setelah menikah, Martin Faget dan Elizabeth Smith ini memiliki 7 orang anak. 4 diantaranya berkulit biru dan 3 diantaranya berkulit biasa seperti ibunya. Ketika anak-anak dari Martin Faget dan Elizabeth Smith ini dewasa, mereka ada yang keluar negeri dan juga ada yang menetap di Troublesome Creek. Salah satu dari anak Martin Faget ini yaitu Zechariah itu mengalami kesulitan dalam mencari dari pendampingnya. Jadi keluarga memutuskan untuk menikahkan Zechariah dengan adik dari Elizabeth Smith, ibunya, yaitu sebenarnya tantenya, sehingga mengakibatkan kelainan daripada kulit yang berwarna ini berkelanjutan. Ada anak-anak dari Martin Faget ini yang pergi ke luar negara bagian sehingga meningkatkan kemungkinan kulit yang berwarna biru ini bertambah, tapi juga memungkinkan untuk melewati daripada gen ini. Salah satu dari anak Zachariah Faget yaitu Levi Faget ini merupakan ayah dari Luna Faget. Kalian ingat tadi Luna Faget adalah nenek buyut daripada Benji Stacy. Inilah kenapa 6 generasi dari Martin Faget sampai Benji Stacy mengalami kulit yang berwarna biru. Pada tahun 1960 di Universitas Kentucky, ada seorang dokter bernama Madison Kevin III. Dokter ini bersama seorang perawat mendengar desas-desus tentang manusia berkulit biru dari Kentucky. Setelah pencarian informasi, Dr. Kevin didatangi oleh 2 orang yang kulitnya berwarna biru. Kita bisa menduga bahwa ini adalah keturunan dari Martin Faget.
Berdasarkan penelitian Dr. Scott terhadap populasi Eskimo di Alaska, penelitian Dr. Scott ini pada jurnalnya yaitu Journal of Clinical Investigation mengatakan kulit biru pada populasi Eskimo di Alaska disebabkan karena methemoglobinemia. Mungkin kalian sudah tahu apa itu hemoglobin. Hemoglobin yaitu suatu zat yang menyebabkan darah kita berwarna merah. Mungkin kalian bisa lihat video saya tentang cerita Sherlock Holmes yang membahas tentang hemoglobin. Kalau methemoglobin yaitu suatu sel darah merah yang mengalami terdeoksigenisasi, yaitu pengurangan oksigen terlarut, sehingga membuat balutan warna biru pada sel darah merah. Sehingga sel darahnya berwarna biru, dan apabila methemoglobin ini banyak terdapat di tubuh, maka tubuh akan mengalami methemoglobinemia. Inilah yang menyebabkan keluarga Faget ini mengalami kulit yang berwarna biru. Dr. Kevin III menyimpulkan bahwa keadaan methemoglobinemia pada keluarga Faget ini yaitu genetik atau keturunan. Dr. Kevin III memberikan suntikan 100 mg methylene blue kepada 2 anggota keluarga Faget, yang mana menyebabkan warna biru pada tubuh mereka berangsur menghilang menjadi warna biasa atau normal. Inilah pertama kalinya mereka merasa sangat gembira. Tapi kebahagiaan mereka ini sesaat karena ternyata 100 mg methylene blue yang disuntikkan Dr. Kevin ini bersifat sementara. Jadi methylene blue ini akan keluar lewat urin sehingga kulit dari keluarga Faget ini akan kembali menjadi biru. Tapi Dr. Kevin III akhirnya memberikan sediaan tablet methylene blue pada keluarga Faget sehingga mereka tetap bisa berkulit berwarna biasa ketika mereka memakan tablet methylene blue ini. Kembali ke bayi Benji Stacy, dokter menyimpulkan bahwa keadaan Benji Stacy ini adalah suatu genetik. Tetapi keadaan Benji Stacy ini ternyata tidak bertahan lama karena seiring waktu kulit birunya berangsur-angsur menjadi normal. Tapi ketika Benji Stacy marah atau kedinginan, kulit, bibir dan kukunya akan menjadi biru. Tapi setelah dia dewasa, kulit biru itu tidak pernah kembali. Dr. Kevin mempublikasikan penelitiannya ini di Archive of Internal Medicine pada tahun 1964 yang berjudul Defisiensi Diaforase Herediter dan Methemoglobin. Jadi itulah kisah manusia berkulit biru dari Kentucky yang ternyata mengalami suatu kelainan genetik yaitu methemoglobinemia. Tidak kebayang bagaimana kalau kita mengalami apa yang dialami dari keluarga Faget ini, yaitu berkulit berbeda daripada orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita akan mengalami diskriminasi ataupun kesulitan mencari pendamping seperti yang dialami Zechariah Faget. Apapun warna kulit kita, yang penting sehat dan syukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sekian video dari saya harap kalian suka. Maaf apabila ada kata yang salah atau saya salah pengucapan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share agar saya tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.